Saudara-saudariku yang terkasih, ketaatan itu dimulai dengan olah diri, mati raga, berpantang, berpuasa, dan melakukan derma kasih. Berpuasa untuk dapat memiliki kepekaan hati guna mengikuti dan melaksanakan kehendak Bapa. Demikian pula kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 26 Februari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita bersama Bunda Gereja memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Yesus berpuasa selama 40 hari dan dicobai iblis. Yesus sama dengan kita. Ia juga mengalami kelemahan-kelemahan manusiawi. Ia mampu mengatasi godaan-godaan iblis. Oleh sebab itu, pada masa Prapaskah ini kita belajar dari Sang Guru yang menguatkan iman kita. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Prapaskah ini kesempatan bagi kita untuk belajar semakin dekat dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita.
Ia telah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa mampu mengendalikan diri. Minggu pertama Prapaskah mengarahkan setiap umat beriman untuk menjadikan masa waktu 40 hari sebagai masa belajar membangun ketaatan iman dan dengan mengambil teladan Yesus yang dengan taat melaksanakan kehendak-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketaatan itu dimulai dengan olah diri, mati raga, berpantang, berpuasa, dan melakukan derma kasih. Berpuasa untuk dapat memiliki kepekaan hati guna mengikuti dan melaksanakan kehendak Bapa. Demikian pula kita, semua ingin berolah diri dengan puasa agar semakin kuat dan tajam membedakan mana tindakan dosa dan mana yang selaras dengan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua sebagai orang beriman telah menerima sakramen baptis. Kita ini anak-anak terang dan bukan lagi menjadi anak-anak gelap, meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru, yang berarti mengikuti jalan Tuhan Yesus dan meninggalkan jalan iblis. Maka secara tidak langsung, orang-orang yang telah dibaptis telah membunyikan genderang perang terhadap iblis. Jangan sampai tergoda, jangan sampai dirayu, dan jangan sampai jatuh lagi dalam dosa-dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah ini semakin menyegarkan semangat hidup beriman kita. Masa penuh rahmat, masa di mana kita kembali kepada Tuhan, memohon rahmat, anugerah, dan berkat daripadanya. Dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara berpuasa, dengan cara berpantang, dan melakukan derma. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sudah selayaknya lah umat Kristiani meneladani Tuhan mereka. Mereka dengan masa 40 hari lamanya. Kristus menghabiskan 40 hari dengan berdoa dan berpuasa untuk mempersiapkan karya pewartaannya dan mencapai puncaknya pada hari Jumat Agung, yaitu penyalibannya, dan Minggu Paskah, yaitu kebangkitannya. Saudara-saudariku yang terkasih, belajar dari iman Katolik. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 540 dinyatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani bab 4 ayat 15. Oleh karena masa puasa selama 40 hari setiap tahun, gereja mempersatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. Oleh sebab itu, jadikanlah 40 hari ini masa retret agung. Kita menahan diri dari godaan-godaan dan rayuan-rayuan, dan kita mampu mengendalikan diri dari godaan iblis. Dan kita semakin menyatu dengan Kristus Sang Juru Selamat kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya iman dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar. Semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang Engkau sampaikan hingga kami menghadap-Mu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.